Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Kalau pada video sebelumnya aku bahas itu HP yang udah sampai di rumah dan bayarnya di luar bandara ya teman-teman. Nah, sekarang ada pertanyaan dari teman-teman juga yang masuk info ini. Aku rangkum sedikit-sedikit, yaitu masalah HP second ya teman-teman ya. HP second jumlahnya lebih dari 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun 4. Nah, itu nanti bagaimana, apakah kena pajak ataupun tidak ya teman-teman ya. Dan di sini aku mau berbagi informasi tentang HP-HP tersebut yang tentunya sudah aku konfirmasi juga sama pihak petugas di Bea Cukai ya teman-teman. Jadi bukan hanya aku sendiri yang mengira-ngira, tapi ini udah dari teman yang ada di Bea Cukai. Dan ini tidak untuk menakut-nakuti ataupun apa ya, ini biar kalian semua tahu aturannya di Indonesia itu sekarang kalau dari luar negeri seperti ini. Dan juga kalian nanti tidak kaget misalkan pas di bandaranya itu kok kayak gini. Nah, jadi di sini aku mau memberikan informasinya biar tidak kaget ya teman-teman ya. Dan misalkan HP kita udah sampai di rumah itu diblokir karena tidak bayar pajak, itu bagaimana? Apa sih resikonya? Nah, itu resikonya itu cuma bisa buat wifi-an aja ya teman-teman ya. Jadi misalkan dipasangi SIM card Indonesia itu ada kemungkinan tidak ada sinyalnya. Jadi untuk SMS itu tidak bisa, terus kemudian untuk data itu tidak bisa, untuk telepon itu juga tidak bisa ya teman-teman ya. Tetapi masih bisa untuk wifi-an, untuk YouTube, untuk FB-an, kemudian untuk WA itu juga bisa. Kalau WA-nya nomornya nggak ganti ya teman-teman ya. Untuk nge-game juga masih lancar. Jadi untuk yang berhubungan dengan internet ataupun wifi itu bisa kalau di situ ada wifi-nya ataupun ada koneksi internet. Biar tidak kena pajak sampai di bandara ataupun di Indonesia untuk HP yang di bawah 500 US dollar ataupun 7 jutaan. Nah, itu teman-teman pastikan selalu daftar ataupun laporan nanti pas di bandaranya. Jadi setibanya di Bandara Soekarno-Hatta itu kan keluar terus ambil bagasi. Nah, dari ambil itu kita ke Bea Cukai. Nah, di situ kita melapor, misalkan HP yang di bawah 500 US dollar ataupun 7 jutaan itu nanti bebas pajak ya teman-teman ya. Kemudian apa sih tujuannya diadakan ini? Kok pemerintah kayak gini itu ya. Nah, jadi tujuannya itu biar tidak ada HP yang ilegal. Jadi kalau beli itu posisinya di Indonesia. Nah, itu adalah harapannya seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk HP yang pernah dipakai di Indonesia itu aman ya teman-teman. Jadi yang HP dari Indonesia terus dibawa ke luar negeri, nah nanti kalau pulang itu tidak perlu daftar juga ya teman-teman. Jadi udah aman dan bisa langsung dipakai. Kemudian misalkan bawa HP dari luar negeri, HP-nya second terus jumlahnya lebih dari 2 ataupun 3. Nah, itu bagaimana? Kalau harganya di atas 7 juta itu tetap kena pajak ya teman-teman. Nah, untuk yang di bawah 7 juta kalau 1 unit itu tidak kena pajak. Nah, masalahnya bagaimana misalkan membawa 2 HP second, kalau digabung harganya itu lebih dari 7 juta. Nah, dan itu ternyata juga kena pajak ya teman-teman ya. Nah, kemudian berapa pajaknya? Misalkan kita membawa HP second yang harganya itu digabung melebihi 7 juta. Oke ya, sekarang lihat berikut ini. Ini contoh misalkan kita membawa HP second dan harganya itu lebih dari 500 US dollar ataupun 7 juta. Jadi harga 2 buah HP itu digabung menjadi 1 ya. Nah, kita umpamakan 1 dolar itu harganya 14.000. Kemudian batas pembebasan biaya pajak itu 500 US dollar ataupun 7 juta ya teman-teman ya. Ini kalau kita daftar dan lapornya di bandara sekitar ini ya teman-teman. Nah, misalkan udah di luar bandara, ininya tidak berlaku, jadi hitungannya dari harga aslinya ya teman-teman, nggak ada pengurangan 7 juta. Misalkan yang di bawah HP Samsung sama iPhone. HP Samsung harganya 4,5 juta, HP iPhone harganya 4,5 juta. Kemudian harga total menjadi 9 juta. Nah, kemudian kita hitung nilai kepabean. Jadi harga barang dikurangi harga batasannya ini 500 US dollar ataupun sekitar 7 juta ya teman-teman ya. Jadi 9 juta kurangi 7 juta ketemunya 2 juta. Ini adalah nilai kepabean. Kemudian kita hitung lagi biaya masuk ya teman-teman ya. Nah, biaya masuk itu 10%.
Jadi 10% kali 2 juta ataupun nilai kepabean jadinya 200.000. Setelah biaya masuk ketemu, kita hitung nilai impor. Nah, nilai impor ini biaya masuk ditambah nilai kepabeannya tadi berapa. Nah, biaya masuknya tadi ini 200.000, ketambahan nilai kepabeannya 2 juta. Jadinya 2.200.000. Nah, setelah itu kita hitung pajak pendapatan negara 10% kali 2.200.000, ketemunya 220.000. Kemudian kita hitung PPh. PPh ini 20% jika tidak mempunyai NPWP ya. Kalau mempunyai NPWP menjadinya 10% kayak yang kemarin itu. Ini kalau tidak punya jadinya segini ya teman-teman ya. Nah, jadi total yang harus dibayar itu biaya masuk, kemudian PPN ditambah PPh. Dan ini bayarnya di dalam bandara ya teman-teman. Totalnya segini teman-teman, 860.000. Tapi misalkan dibayar di luar bandara itu bisa sampai 2 kali lipat ya teman-teman, bahkan 3 kali lipatnya ya. Jadi seperti ini perkiraan penghitungan untuk HP yang lebih dari 7 juta ataupun lebih dari 500 US dollar teman-teman. Kemudian bagaimana jika membawa HP lebih dari 2 ya teman-teman? Nah, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau aturannya kan bahwa 2 unit. Kalau lebih dari 2 unit, yang selebihnya itu kemungkinan nanti disita ya teman-teman. Jadi diambil pihak bandara, nanti akan dimusnahkan. Jadi dianggap barang ilegal. Jadi aturannya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi untuk prakteknya kayaknya ada yang lolos, ada yang enggak ya teman-teman ya. Seperti aku dulu itu membawa 8 HP itu bisa lolos karena tidak ada pemeriksaan itu ya. Jadi mungkin itu juga untung-untungan ya teman-teman. Kalau misalkan disita udah ikhlas untuk dihancurkan. Jadi kayak gitu ya teman-teman, misalkan ada yang mau titip. Dan harapan dari teman-teman TKI semua itu kebanyakan itu mbok yao TKI itu diberi keringanan untuk pajak misalkan bawa HP dari luar negeri. Engko sih kena. Oke, itu dulu informasi dari saya. Misalkan ada yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ataupun bisa DM ataupun inbox. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.